Ya, halo Om, Old Man dan Young Lady. Jumpa lagi dengan Yankee Charlie Egg Alpha Oscar. Pada bincang-bincang amatir kita sebelumnya, kita melakukan secara face to face langsung. Tapi kali ini dengan adanya COVID-19, kita melakukan dengan video call. Dan pada kesempatan hari ini, tema yang akan kita bincang-bincangkan tentang COVID-19 dan juga amatir kita. Dan untuk kali ini saya mengundang satu tokoh amatir yang ada di Indonesia sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau seorang amatir yang aktif melakukan QSO dan juga aktif menggunakan semua band yang ada di frekuensi radio, SSB, Data, dan Charlie Whiskey. Selain itu, beliau juga sangat aktif melakukan pembinaan kepada anggota amatir agar anggota amatir menjadi amatir yang lebih baik lagi dan bahkan bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Dan narasumber kita kali ini, beliau sangat peduli pada masalah-masalah yang dihadapi oleh amatir kita, terutama yang hubungannya dengan legalitas amatir kita seperti IAR-nya, izin amatir radio, yang sampai sekarang masih ada masalah. Kemudian di samping itu beliau bahkan seorang yang sampai sekarang masih sangat aktif dan bahkan berprestasi pada bidang amatir, terutama pada kontes-kontes amatir, mulai kontes SSB, Data, dan Charlie Whiskey. Dan prestasi tersebut diukirkan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dan dengan dedikasi dan pengalamannya tersebut itu tidak heran jika beliau itu diangkat sebagai Dewan Pengawas dan Penasehat Orari Pusat. Ya, saya perkenalkan, ini sudah ada di komputer. Beliau adalah Om Anda Yudas, Yankee Bravo 6, Hotel Alpha India. Ya, selamat pagi Om, selamat sore Om. Ya, sore Andre. Oke. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan waktu di sini dengan di Medan ini 1 jam. Saya duluan 1 jam, kemudian di Medan agak di belakang sedikit 1 jam dibanding dengan tempat saya. Ya, baik Om. Ini terkait dengan COVID-19. Ini mempunyai pengaruh yang begitu luas, bahkan sampai ke amatir kita juga. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa hal yang positif yang kita bisa lihat. Ada beberapa amatir kita yang turut berpartisipasi dalam penanganan COVID ini. Mereka biasanya turun di jalan-jalan untuk membantu membagikan masker misalnya, atau juga turut berpartisipasi dalam penyemprotan disinfektan. Dan ada pula yang bahkan turun kemudian membagi-bagikan sembako kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini alhamdulillah hal yang positif bagi amatir kita. Nah, gini Om, apa pandangannya? Ya, baik sebagai amatir maupun sebagai anggota DPP Orari Pusat tentang rekan-rekan kita yang berpartisipasi tersebut. Ya, yang pasti tentu saya sangat bangga dengan apresiasi teman-teman masih mau masih peduli dengan lingkungannya gitu kan. Juga dengan kondisi yang sama-sama kita hadapi saat ini gitu. Niat baik teman-teman, baik secara personal, kelompok, atau mungkin ada juga yang membawa secara resmi nama lokal atau organisasi, itu sangat bagus. Gitu. Hanya tetap saya mengingatkan ke teman-teman, niat bagus ini tentu kita mulai dari diri kita. Kita harus patuh, disiplin dengan anjuran yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, jangan hanya kita karena terlalu semangat terlalu ingin tampil untuk memberi dukungan ke masyarakat, bantuan ke masyarakat, kita mengabaikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Jadi kalau kaitannya pamannya mengadakan sebuah kegiatan bagi-bagi masker atau semacam penyemprotan disinfektan ya, Ya, alangkah baiknya berkoordinasi ya, dengan yang berkompeten agar kegiatan kita itu tidak menimbulkan sesuatu yang salah juga gitu. Karena kan kita disuruh mengurangi berkerumun ya ya, di tempat yang banyak. Nah, saya sering melihat kegiatan baik dari ormas atau teman-teman yang lain itu kadang menimbulkan semacam kumpulan jadinya. ya, Ini kan hal yang seharusnya kita hindari. ya, Mungkin ada ya itulah sebaiknya melibatkan instansi-instansi terkait supaya ya, niat baik kita sesuai juga dengan aturan main dan kita juga aman. ya, Kenapa? Jangan niat baik kita terakhir kita membawa penyakit ke keluarga kita. ya, Ya. Makanya saya sendiri terus terang, walaupun apapun namanya ceritanya, saya safety. Saya tetap berusaha sebanyak mungkin saya di rumah, menghindari terlalu sering di luar, betul. Dan juga mengurangi tamu di rumah gitu. Itu memang saya lakukan sesuai anjuran dari yang berwenang. Jadi untuk teman-teman yang sudah mau berbuat di lapangan, baik di lingkungannya, saya sangat bangga dan sangat apresiasi gitu. Hanya jangan sampai kita mengabaikan aturan main yang berlaku. Yang paling penting sekali ya utamakan diri kita. Keselamatan, kesehatan kita itu utamakan karena sangat berdampak terhadap keluarga kita, lingkungan kita juga kalau kita lalai. oke, Jadi kurang lebih seperti itulah apapun ceritanya, kita orari kan hobi yang memang kalau dibilang hanya untuk senang-senang iya, tetapi di sisi yang lain orari ini ada loh nilai-nilai sosial dalam hobi kita. Ya salah satunya teman-teman ya aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin yang kita memang payungi seperti core ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar hobi bersenang-senang, kita memang ya, ada kepedulian kepada masyarakat juga. ya Ada semangatnya partisipasi. tetap dari awal orari ini semangatnya seperti itu. Cuman mungkin dengan perkembangan waktu masyarakat merasa kurang merasakan manfaatnya. Tetapi di balik itu orari itu masih tetap eksis. Oke, Nah, masih tetap eksis untuk kegiatan sosial itu. oke. Gitu. Oke, jadi pada dasarnya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang Ya, sudah sangat, berbuat sangat. kepada masyarakat. Baik. Dengan teman-teman melakukan itu tampil dilihat masyarakat, dilihat pemerintah, ya dengan secara tidak langsung juga tetap mempromosikan kami ada loh, orari masih ada loh, amatir radio Indonesia masih eksis loh gitu. Nah, Baik. itu nilai-nilai yang sangat saya apresiasi terhadap teman-teman gitu. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada lagi satu masalah selain tadi kabar yang baik yang dilakukan oleh teman-teman, tapi ini masih tetap berhubungan dengan COVID-19 ya, dan juga rekan-rekan amatir kita, terutama di era sekarang ini kan sudah diubah ya sistemnya dengan sistem online untuk misalnya pengurusan legalitas atau pengurusan izin amati radio maupun kartu tanda anggota yang semuanya sudah dilakukan secara elektronik gitu. Nah, bagaimana bisa melihat ini hal-hal seperti ini karena ini sampai sekarang ternyata itu sistem dibuat untuk memudahkan. Ternyata masih ada rekan-rekan kita yang kesulitan dalam hal legalitasnya tersebut. Jadi kalau terkait ya kita cerita administrasi lah ya, administrasi organisasi yang terkait dengan legalitas keanggotaan, legalitas perizinan teman-teman yang bergabung di orari atau disebut juga dengan amatir radio. Kalau saya sangat punya harapan bagus dan sangat yakin akan lebih bagus dengan lompatan. Jadi pihak Kominfo, Kementerian dengan Dirjen SDPP-nya, mereka sudah melakukan satu lompatan. Lompatan yang bagi saya sangat bagus.
sangat bagus bagi masyarakat amatir radio di Indonesia. Kenapa? Kita diberi peluang yang sangat mudah dengan memanfaatkan teknologi ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dengan sistem online kita mengurus perpanjangan IAR kita hanya hitungan detik. Saya bilang hitungan detik. Nah, tetapi memang dalam era perubahan dari yang tadi kita terbiasa manual, terbiasa dilayanin, terus sekarang ya aturan baru yang diterbitkan pemerintah yang sebenarnya sangat bagus, sangat memudahkan kita, menjadi beban bagi sebagian kita gitu. Karena karakter tadi itu kita terbiasa dilayani, terbiasa dengan yang manual gitu. Padahal di era sekarang saya yakin hampir 99% anggota amatir radio itu atau anggota orari menggunakan teknologi, menggunakan HP, menggunakan juga media sosial. Tetapi karena itu tadi kita terbiasa dilayanin, ini yang masih sulit gitu. Jadi seolah ini jadi gitu, jadi beban saya lihat. Padahal dari sisi ya kita bagi dulu dari sisi perizinan, hal ini sangat bagus. Kenapa? Sekarang terbuka kan, orang untuk menjadi anggota amatir radio dia harus ikut ujian dulu dengan pola mendaftarnya online. Dimanapun kita bisa mendaftar, nggak perlu lagi repot-repot ke sana kemari melengkapi berkas segala macam gitu kan. Dan dalam hitungan yang sangat singkat gitu. Dan begitu dia lulus, ujian sekarang juga dah dengan pola CAT ya, dengan basisnya komputer langsung, gitu dia selesai langsung dia tahu lulus atau tidak. Begitu dia lulus, hitungan paling lama 1 hari lah paling lambat, teman-teman langsung punya call sign, punya IAR. Ternyata ada yang perlu ini yang perlu saya garis bawahi. Ternyata sebelum sistem online ini dari 2015 sampai ke periode online ini berlaku, kita apakah memang tidak tahu atau memang ada yang pura-pura tidak tahu? Setelah UNAR kita bayar lagi IAR. Padahal UNAR sudah include IAR. Jadi IAR itu yang kita bayar hanya perpanjangan. Perpanjangannya saja, ya. Jadi periode 2015 sampai online kemarin, di situ baru kita tahu. Nah, jadi ada yang membuat teman-teman seharusnya lebih apresiasi, lebih semangat dengan penggunaan sistem yang sekarang gitu. Jadi terkait yang perpanjangan ya, perpanjangan kita kalau memang mengikutin itu kan dia 2 bulan, paling cepat 2 bulan sebelum habis masa berlakunya. Nah, itu kan secara aturan awal ya. Ini aturan main yang awal ya, bukan yang sekarang. Aturan main awal yang ditetapkan oleh SDPPI. Masing-masing kita yang sudah punya akun di web SDPPI akan menerima email, akan menerima tagihan invoice, baik di akun atau by email. Nah, kita bayar ke bank hitungan detik, perpanjangan kita sudah jadi, IAR kita sudah jadi, gitu. Ya kan? Jadi makanya perizinan ini yang sangat simpel sebenarnya dibuat pemerintah melalui Dirjen SDPPI-nya. Iya, sangat simpel. Cuman terjadi sedikit perubahan yang akhirnya menambah permasalahan bagi kita. Jadi bukan dari sisi SDPPI atau regulator ya yang membuat permasalahan bagi kita, tapi dari sisi kita gitu. Itu contohnya seperti apa itu, Om? Ya, di Permen kan jelas aturan mainnya. Kita perpanjang dulu IAR atau kita miliki dulu IAR, baru kita urus KTA atau baru kita wajib menjadi anggota oraring. Kan begitu. Nah, pola sekarang
mungkin nanti teman-teman bisa juga berapa dengan saya langsung. Ini saya dapat langsung dengan komunikasi saya dengan pihak DPPI. Ternyata terjadi perubahan itu atas permintaan kita sendiri, dari orari sendiri gitu. Iya. Jadi yang tadinya invoice dulu, sekarang dibalik. Ya. Selesaikan KTA dulu, Baru invoice. baru keluar invoice. Dan ini sangat merugikan anggota orari. Iya. Kenapa? Iya. Begitu pengurusan KTA-nya berlarut-larut, Iya. last minute IAR belum terbayar, Iya. hak dia, license-nya gugur. Gugur ya. Tetapi kalau dengan pola yang pertama, Iya. konsep yang pertama yang diberikan oleh pihak regulator, Iya. kita selesaikan IAR dulu. Iya. Setelah kita terima IAR, kita punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan urusan KTA kita. Ya. Lumayan 60 hari. Iya, 60 hari loh. Pertama 2 bulan sebelum habis masa berlaku. Ya. Kita dikasih kesempatan, ya kan? Ya. Setelah itu dikasih lagi 60 hari loh. Ya. Untuk menjadi anggota orari. Artinya kita kan sangat diuntungkan, sangat diberi kemudahan. Ya. Tetapi saya tidak tahu apa motivasi. Ada permintaan untuk dibalik polanya. Walaupun itu tidak salah, tetapi menimbulkan masalah. Masalah, ya. Ya, tidak salah memang. Saya tidak menyatakan apa yang mereka lakukan sekarang salah ya. Karena masih dalam ring aturan main yang berlaku sesuai dengan regulator, ya kan? Tetapi menimbulkan masalah. Ya. Nah, jadi saya sedikit kemarin tuh ada ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman. Kenapa ya? Kalau dari pihak, ya tegas saja saya bilang dari pihak pengurus Orpus ya, kenapa ya meminta ke DPPI polanya dibalik? Selesaikan KTA dulu, baru IAR. Padahal dari regulator jelas IAR dulu selesai, baru KTA. Nah, coba kita hitung-hitung. Saya bilang kita dirugikan dengan pola yang sekarang, gitu. Kenapa? Sampai saat ini kita sama-sama tahu masih banyak problem dalam penyelesaian KTA kita. Problemnya ini bukan semata-mata problem aplikasi ya, bukan semata-mata problemnya admin, bukan semata-mata problemnya pengurus pusat gitu. Ini kompleks problemnya, masalah KTA ini. Ya, yang pertama ya itu tadi mungkin kurang pemahaman kita selaku anggota. Apa yang kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan. Yang mungkin juga karena kurangnya sosialisasi. Jadi kompleks ini persoalannya gitu. Tetapi dengan yang itu yang saya sayangkan, dengan dirubah polanya ini menambah masalah jadinya. Karena sangat komplitnya problem kita dalam pengurusan KTA di internal kita orari memakan waktu sehingga akhirnya sampai di last minute KTA belum keluar, IAR sudah di-reject. Nah, kan kita dirugikan. Tapi kalau IAR kita selesaikan duluan, kita punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan KTA tadi. Kalau memang serius, seorang anggota amatir radio dia serius, dalam 60 hari nggak mungkin nggak selesai masalah KTA-nya. Tentu memang kita kalau ada kendala ya kita saling berkomunikasi, baik dengan pengurus di tingkat lokal, di tingkat Orda, berkomunikasi dengan tingkat pusat, sesuai jenjangnya ya. Nah, sesuai dengan aturan mainnya gitu. Kalau yang saya perhatikan, kalau kita ikutin aturan mainnya ini dengan benar, di pengurusan KTA juga tidak bermasalah. Tidak bermasalah gitu. Tetapi ada hal-hal yang mungkin yang dari awalnya tidak match. Baik dari sisi kita selaku anggota, dari sisi kepengurusan di tingkat lokal, di tingkat Orda, maupun di tingkat pusat, sehingga menimbulkan persoalan. Kadang karena kita selama ini terbiasa dilayanin, ya kan, teman-teman, ya udah, kalau memang nggak bisa, ya udah biarin aja.
Ya. Padahal kalau kita urus, Ya. ini pengalaman saya Ya, ya. selama ini. Ya. Dan Andri tahu, Ya. saya selama ini juga aktif membantu teman-teman walaupun itu bukan tugas saya, Ya, tapi ya, saya betul. melihat saya sangat Ya. ingin membantu teman-teman mencari solusi. Ya. Nah, yang kalau teman-teman yang memang mau saya arahkan, begini loh, ikutin ini, clear dalam waktu singkat. Iya. Nah, yang sulitnya itu begini, kita Ya. arahkan, dia sibuk dengan persoalan masalah. Yang pengurus lokalnya beginilah, pengurus ordanya beginilah, pengurus pusatnya beginilah. Jadi kalau kita sama-sama sibuk mencari masalah, kapan clear masalah? Kan gitu. Iya. Jadi kalau saya tetap sarankan, apa aturan main yang dibuat pusat, ayo sama-sama kita ikuti. Ya. Apa yang dia minta, kita penuhi aja. Nggak usah kita ngotot, oh kok begini, nggak usah. Yang penting KTA kita keluar, udah. Itu aja prinsipnya bagi saya. Masalah kekurangan kepengurusan, tentu saya akan tetap memberi masukan ke pengurus, memberi masukan ke admin, apa kelemahan-kelemahan aplikasi. Itu tetap saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Tetapi teman-teman yang mempunyai kendala, jangan juga ngotot-ngototan. Mari kita selesaikan KTA kita. Jangan kita memanfaatkan ini untuk menyudutkan pengurus lah, menyudutkan inilah. Jangan. Nah, kalau ada kendala yang memang sulit, kejar saya. Iya, oke, baik. Saya hantam, saya marahin. Nggak usah ribut ke sana sini, nggak usah heboh di medsos, nggak usah apa. Saya terbuka, WA saya terbuka, telepon saya terbuka. Biar saya jembatanin apa persoalan-persoalan teman-teman. Supaya clear. Kalau kita tidak mau begitu, tidak akan clear, percayalah. Kita akan ngotot dengan masalah-masalah terus. Saya tahu, pengurus di pusat, admin di pusat, tetap terus mencari bagaimana tetap memperbaiki. Tetap. Bukan mereka diam. Cuman saya tahu, kalau di medsos kita ribut, tentu pengurus tidak akan menjawab. Karena itu bukan ranah mereka. Paling mereka menjawab secara personal. Seperti saya tidak bisa di medsos membawa nama-nama saya sebagai DPP. Saya menjawab sebagai pribadi saya, membantu sebagai pribadi saya. Gitu. Baik, terima kasih Om. Dan mengingat tadi yang disampaikan, sepertinya memang masalah itu selalu ada. Dan meskipun sudah diberikan jalan yang terbaik, jalan yang memudahkan, tapi masih saja terjadi ada masalah-masalah kecil. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapi masalah. Baik. Nah, sekarang kita yang mau menyelesaikan masalah gitu. Ya, dan kita mau memperbesar masalah. Nah, itu dia. Dan pertanyaan terakhir ini Om, dengan masalah-masalah yang ada seperti sekarang ini, bagaimana Om Anda bisa melihat Orari ke depannya? Ya, ini masih terkait legalitas tadi ya, KTA IAR tadi ya. Kalau terkait itu, yang pertama, kembalikan ke konsep awal pengurusan IAR. Pengurusan KTA sesuai dengan Permen 17 tahun 2018. Biar kita selesaikan dulu persoalan IAR. Baru kita masuk ke wajib menjadi anggota Orari gitu. Kembalikan ke itu. Kenapa? Karena ini sangat memudahkan teman-teman dan memberi ruang waktu bagi kita memperbaiki sistem. Ya, konsep awalnya bagaimana itu, Om? Ya, konsep awalnya kan jelas. Pertama untuk orang yang mau menjadi menjadi amatir radio ya. Nah, itu kan yang pertamanya. Mereka kan harus mengikuti UNAR. Untuk mengikuti UNAR mereka harus mendaftar secara online di webnya SDPPI. Ya, kan jelas itu. Langsung dengan kalau memang teman-teman calon amatir radio kurang memahami, boleh juga datang ke sekretariat Orari lokal yang ada di dekat dia untuk dibantu oleh pengurus. Ya. Nah, sama alangkah baiknya pengurus yang lebih aktif merekrut orang gitu. Nah, didaftarkan melalui lokal. Supaya kita tetap tahu ada orang di sekitar kita menjadi anggota. Ya sebaiknya seperti itu Om. Ya.
Karena Harus ada itu, kan? ada beberapa memang di kepengurusan itu ada anggota yang kelihatannya keanggotanya itu expire gitu. Dan ternyata di sinilah peran dari pengurus lokal untuk membantu anggotanya. Bahkan ada yang pernah di media itu ada beberapa orang itu Om, serius ini karena bukan 1-2 orang tapi ada beberapa orang gitu. Tapi mungkin tidak sampai 10 orang juga sih. Cuma ya karena itu tadi yang disampaikan pentingnya pengurus lokal memfasilitasi rekan-rekan yang ada di lokal untuk masalah legalitas teman-teman ini, terutama yang mungkin yang akan sudah expire tapi yang bersangkutan ya kembali lagi yang disampaikan tadi itu sukanya dilayani begitu istilah kasar. Sehingga yang bersangkutan itu tidak mungkin kurang menyadari bahwa hampir beberapa saat lagi akan expire, dan ternyata expire nanti setelah ada pengumuman dari STPPI mengatakan bahwa sudah expire call sign yang bersangkutan, baru ada kesadaran lagi begitu. Iya. Ya baik Om, Terima kasih atas bincang-bincangnya pada kesempatan hari ini. Sekali lagi salam buat rekan-rekan yang ada di Kota Medan. Dan yang pasti teman-teman amatir yang lainnya masih tetap menunggu bantuan Om Anda Yudas. Kalau misalnya ada masalah-masalah kecil, ya. Saya itu mau jadi pengurus atau tidak, selagi apa yang bisa saya bantu untuk teman-teman di amatir radio, saya akan tetap lakukan. Jadi saya melakukan ini bukan karena saya punya jabatan gitu, tidak, karena saya merasa saya bisa membantu, hanya itu. Nah, dan saya memang senang membantu. Baik. Baik, terima kasih Om. Sekali lagi atas kesempatannya di hari ini, dan salam sekali lagi salam terbaik untuk Om Anda Yudas yang ada di Medan. Baik. Oke, baik all men dan young lady, demikian tadi bincang-bincang singkat saya bersama dengan Om Anda Yudas, Yankee Bravo 6 Hotel Alpha India, dan sekaligus juga beliau anggota DPP Orari Pusat Orpus yang tempat beliau itu sekarang ada di Medan. Semoga bincang-bincang kami ini bermanfaat bagi Anda semua, dan sekali lagi kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Sudah Om.